Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi baru yang ada di Untak Surabaya, yakni portal data. Ya, portal data digunakan untuk menjembatani semua data yang ada di Untak Surabaya, mulai dari SIM akademik sampai data-data di biro-biro yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan ikuti video ini mulai awal sampai akhir. Nah, portal data seperti pada gambar berikut menjadi sinkronisasi dari beberapa sistem, mulai dari SIM akademik, SIM pendaftaran mahasiswa baru, kemudian SIM kerjasama, SIM Litapmas, internal Untak Surabaya, sampai di SIM kemahasiswaan. Nah, detailnya seperti apa? Yang pertama, detail dari data akademik. Jadi data akademik yang diolah di sini yang pertama adalah data akreditasi, meliputi data akreditasi dari masing-masing fakultas, masing-masing program studi. Mulai dari yang tidak terakreditasi, program studi baru, sampai yang terakreditasi unggul, semua didata dan akan ada tanggal kadaluarsa yang ditampilkan. Jadi Bapak Ibu Kaprodi bisa memantau berapa lama sih akreditasinya akan berakhir. Jadi semuanya ada di menu akademik, di submenu data akreditasi. Yang kedua, data kelas. Data kelas meliputi sebaran data semua kelas perkuliahan yang ada di Untak Surabaya, mulai dari sumber berdasarkan ruang, berdasarkan hari, serta berdasarkan jam kuliah. Semuanya bisa diakses melalui menu data kelas. Yang ketiga, ada data lulusan. Jadi meliputi data dari masing-masing lulusan program studi sampai besaran IPK-nya untuk masing-masing lulusan. Jadi lulusan program studi mulai dari yang awal sampai akhir semua ke data di portal data yang sudah terintegrasi dengan SIM akademik. Selanjutnya data mahasiswa. Nah, di sini mulai data status mahasiswa, mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa mengundurkan diri, sampai mahasiswa wafat, semua terdata di sini dan dilakukan setiap periodenya. Jadi filternya mulai dari data periode, data fakultas, data prodi, sampai data dosen wali. Semua ada di data mahasiswa. Untuk di data nilai, meliputi data nilai akhir dari masing-masing kelas. Jadi Bapak Ibu Kaprodi bisa tahu sebaran nilai di masing-masing kelas, nilai akhirnya itu seperti apa. Apakah banyak nilai yang lulusnya, apakah banyak nilai tidak lulusnya. Jadi bisa dilihat secara real time. Selanjutnya data mahasiswa baru. Nah, ini juga yang sangat penting. Jadi data mahasiswa baru di sini bisa diakses setiap saat. Jadi real time, pendaftar saat ini berapa, kemudian yang sudah diterima berapa, yang sudah masuk secara sah menjadi mahasiswa itu berapa, bisa diakses di data PMB. Jadi masing-masing prodi bisa tahu sebaran mahasiswanya, bisa tahu yang sudah masuk sebagai mahasiswa, termasuk sistem kuliah dan sumber informasi mengapa menjadi mahasiswa Untak itu bisa diakses di menu data PMB. Selanjutnya di data skripsi juga menampilkan judul skripsi serta pembimbing dari masing-masing program studi. Jadi Bapak Ibu bisa tahu sebaran dosen pembimbing dan mahasiswa yang mengambil skripsi berdasarkan prodinya masing-masing serta judul skripsinya. Nah, di sini bisa diakses. Yang tidak kalah penting di sini adalah di data akademik, yakni data keberhasilan studi. Jadi data keberhasilan studi itu didapat dari jumlah angkatan mahasiswa yang masuk dibandingkan dengan data kelulusan. Jadi kalau ada yang masuk, contohnya 158 mahasiswa masuk, kemudian yang lulus hanya 116, maka keberhasilan studinya adalah 73,42%. Sisanya kemana? Sisanya bisa DO, bisa mengundurkan diri, atau bisa wafat atau menghilang. Jadi nanti bisa dicek di yang data mahasiswa yang tadi, saling berhubungan. Jadi ini untuk data keberhasilan studi. Selanjutnya adalah di data akademik, meliputi data konsultasi mahasiswa, di mana data ini diambil dari konsultasi mahasiswa melalui Siakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum proses KRS. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memantau mahasiswa yang melakukan
konsultasi secara online, serta validasi yang dilakukan oleh dosen wali. Jadi data ini yang nanti yang akan ditampilkan dalam proses perwalian pada saat pengambilan data akreditasi. Itu bisa diakses di data konsultasi mahasiswa. Nah, di menu terakhir yang tidak kalah pentingnya yakni data rasio. Jadi di mana ada perbandingan antara rasio mahasiswa aktif serta rasio dosen. Nah, nanti di sini juga akan ditampilkan untuk masing-masing jenjang, masing-masing prodi per periode akademik. Seperti itu. Nah, kemudian di akhir akan ditampilkan tren data akademik, di mana menampilkan tren data 5 tahun terakhir, mulai dari mahasiswa baru 5 tahun terakhir, naik turun berapa persen bisa dilihat, mahasiswa aktif tiap tahun naik atau turun juga bisa dilihat, serta mahasiswa lulus. Nah, di sini juga bisa dilihat tren naik turunnya di tiap tahun, seperti itu. Ini diambil dari 5 tahun terakhir di tren data akademik. Di data kerjasama, data diambil dari SIM kerjasama, itu mulai dari data kerjasama, kemudian detailnya sampai mendapatkan IA, serta tren data 5 tahun terakhir. Di detail data kerjasama, itu mengambil data kerjasama masing-masing prodi, jumlah kerjasama, jumlah berita acara, jumlah IA, kemudian MOU dan MOA juga semua sudah didata. Jadi data ini diambil secara otomatis melalui data SIM kerjasama. Untuk tren data kerjasama diambil 5 tahun terakhir sama, jumlah kerjasamanya berapa selama 5 tahun terakhir, kemudian yang tingkat internasional nasionalnya itu berapa tiap tahun, serta jumlah dokumennya, jenis dokumennya tiap tahun itu yang paling banyak apa juga bisa dicek di tren data kerjasama. Sumber data selanjutnya yakni di data LPPM, di SIMLIPTAPMAS internal, datanya diambil dari data penelitian, data pengabdian, serta tren data penelitian pengabdian. Di data penelitian diambil berdasarkan SIMLIPTAPMAS selama dosen mengisi penelitian internalnya di SIMLIPTAPMAS Untak Surabaya, di SIM internal SIMLIPTAPMAS, maka bisa diambil tuh datanya mulai dari jumlah usulan, jumlah penelitian yang diterima, jumlah dosen yang mengikuti, jumlah mahasiswa yang terlibat. Usulannya itu berupa apa, kemudian luarannya juga berupa apa, bisa diakses semua melalui menu data LPPM. Di data pengabdian sama, cuman membedakan kategorinya. Kalau yang ini pengabdian, yang sebelumnya tadi penelitian, datanya jumlah usulan pengabdian, pengabdian diterima, jumlah mahasiswa terlibat, serta jumlah dosen yang melakukan pengabdian. Jenis yang ditampilkan juga sama, luarannya apa yang paling banyak, nanti bisa diakses melalui data pengabdian. Nah, tren data 5 tahun terakhir di data LPPM diambil berdasarkan jumlah penelitian tiap tahunnya berapa, jumlah pengabdian tiap tahun berapa, kemudian luaran paling banyak di penelitian apa, serta luaran paling banyak di pengabdian itu apa. Itu tren data di LPPM. Selanjutnya data dari kemahasiswaan yang masuk masih ada data beasiswa yang secara otomatis diambil dari data SIM Untak. Jadi sumber datanya masih dari SIM Untak. Nah, data kemahasiswaan dari SIM Untak tadi yang diambil adalah data beasiswa meliputi angkatannya, prodi, serta jenis beasiswanya apa. Jadi setiap angkatan bisa tahu, setiap periode bisa tahu mahasiswa yang masuk itu beasiswanya apa, berapa mahasiswa yang ada di masing-masing prodi, serta setiap tren datanya adalah 5 tahun terakhir mengambil jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di tiap prodi atau di tiap universitas dalam 5 tahun terakhir. Selain itu juga jenis beasiswanya apa paling banyak di tiap tahunnya, sehingga Bapak Ibu bisa tahu kemungkinan beasiswa ke depan itu apa yang bisa didapatkan. Itu di data kemahasiswaan. Nah, untuk selanjutnya akan kami kembangkan untuk sumber data langsung dari SIM kemahasiswaan. Nah, saat ini masih tahap proses. Siapa aja sih yang bisa mengakses SIM ini? Yang bisa mengakses SIM ini mulai dari kepala fakultas, ya, dari dekan, wakil dekan, kaprodi, kepala unit masing-masing, serta tim di dalam unit masing-masing yang membutuhkan akses. Nah, jadi terkait
hak akses ini mulai dari dekan, wakil dekan, kaprodi, dan kepala unit secara otomatis set datanya sudah diambil dari Siakat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses. Khusus untuk unit user di bawah unit yang membutuhkan akses tambahan bisa mengkonfirmasi ke DSI untuk dibuatkan akses melalui Siakat untuk mengakses portal data. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan di SIM portal data. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengakses, bisa mencoba untuk login ke portal data. Silakan dicek datanya masing-masing prodi, silakan diuji coba, silakan diimport kalau Bapak Ibu pengen mengambil data mentahnya dan bisa untuk diolah lebih lanjut. Silakan dicoba. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang SIM portal data, maka ada panduan terpisah tentang panduan penggunaan portal data yang bisa Bapak Ibu akses di video selanjutnya. Sekian dari saya, semoga sistem ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.